Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji, pengawas PKSD Pada Kecamatan Mandireja, yang saya hormati Pak Budiono selaku fasilitator Sekolah Penggerak untuk SMP Negeri 2 Kaliwungu, yang semoga nanti bisa hadir untuk memantau kegiatan PNO di level sekolah SMP 2 Kaliwungu, rekan-rekan guru di SMP 2 Kaliwungu yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk melaksanakan Project Management Office atau PMO level sekolah pada Kamis 29 Agustus 2024. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik di SD Negeri 2 Kaliwungu untuk tahun pelajaran 2024-2025. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja bahwa ada beberapa hal yang ingin kita gali. Bagaimana sih karakteristik sekolah termasuk peserta didik, tenaga pendidikan dan budaya sosialnya. Terus apa sih yang kita harapkan dari peserta didik, tentang yang ketika peserta didik belajar di sekolah, visi misi sekolah kita itu sudah sesuai atau belum dengan karakteristik sekolah, harapannya terhadap pembelajaran yang ada. Terus yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sudahkah berjalan dengan baik atau masih banyak kendala? Bagaimana hasil asesmen selama ini bulan Juli sampai dengan Agustus? Terus apakah permasalahan terkait pembelajaran di kelas ada atau tidak terkait permasalahan pembelajaran di kelas? Yang berikutnya, solusi apa yang ingin dilaksanakan terkait permasalahan di kelas? Yang berikutnya, apa rencana tindak lanjutnya? Dan berikutnya, bagaimana tingkat ketercapaian dengan pembelajaran dikaitkan dengan pencapaian pembelajaran. Yang terakhir, apa usaha untuk meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Dan dalam sekolah kita memang karakteristik siswanya memang beragam. Ada yang memang asli dari Kaliwungu dan ada juga yang memang anak itu pindahan dari luar daerah Kaliwungu. Misalnya ibunya asli sini, nanti bapaknya asli Jawa Barat dan pernah tinggal di Jawa Barat. Itu juga akan menimbulkan karakteristik yang berbeda karena tidak seluruhnya lahir atau menetap di Kaliwungu. Itu mengenai karakteristik siswa, termasuk latar belakang keluarganya, latar belakang ekonominya, latar belakang agamanya. Kalau agama saya yakin setelah saya amati memang sebagian besar atau 100% ya pasti itu di Kaliwungu itu agamanya adalah Islam 100%. Dan kalau terkait dengan tenaga pendidikan itu memang sampai saat ini kita masih kekurangan 2 guru kelas. Selama guru kelas 5-nya sudah diisi, tetapi statusnya masih belum tercatat di Dapodik. Dan ijazahnya juga bukan ijazah keguruan, karena dia IPA
murni. Terus guru kelas 2 memang tidak ada, guru kelas 2 tidak ada dan dipegang oleh guru agama. Kelas 3, ya maaf, kelas 3-nya dipegang oleh guru agama. Sedangkan guru agama sendiri itu harus double. Ia mengajar guru agama dan mengajar guru kelas. Sedangkan kepala sekolahnya mengisi di kelas 2. Walaupun sering, boleh dikatakan jarang sekali masuk ke dalam kelas, karena kepala sekolahnya juga harus mengampu di SD Negeri 1 Kebakaran. Jadi ada satu kelas yang boleh dikatakan kurang mendapatkan perhatian, yaitu kelas 2 dan kelas 3, kelasnya Pak Budi, kelasnya guru agama, karena tidak secara terus menerus mendapatkan perhatian khusus. Pak Budi pun ketika harus mengajar agama di kelas lain harus meninggalkan kelas tersebut. Itu tentunya kendala-kendala yang memang kita hadapi tentunya untuk menghadapi tahun ajaran ke depan. Itu mengenai tenaga kependidikan. Guru olahraga kita tidak punya, guru ada, walaupun statusnya hanya mengabdi di sini ada. Sekarang sudah diterima PBG Prajabatan di UNES. Jadi kita tidak ada guru agama. Iya, guru PJOK-nya tidak ada. Sosial budaya masyarakatnya, sosial budaya masyarakat juga berbeda seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak semuanya lahir dan besar di Kaliwungu. Ini juga yang mengakibatkan sosial budayanya juga berbeda. Dan Bapak Ibu semua, untuk menghadapi tahun ajaran ke depan, bagaimana sih baiknya refleksi yang kita harapkan untuk membuat di tahun 2024 itu SD kita itu memang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu dapat terpecahkan. Jadi melalui PMO ini kita nanti cari akar masalah dan tentunya kita berusaha mencari solusi. Solusinya itu seperti apa, dan dalam PMO kali ini nanti kita diskusikan bersama. Dan nanti silakan bisa berpendapat satu demi satu. Ini ada panduan untuk menyampaikan pendapat 1 sampai 10. Silakan berpendapat apa sih yang memang yang terjadi. Kalau saya selaku kepala sekolah mungkin tidak bisa detail masuk ke dalam kelas, menganalisa tiap kelas kondisinya seperti apa, apalagi peserta didiknya. Juga kita tidak bisa menganalisa, atau saya tidak bisa menganalisa sejauh itu. Dan silakan masing-masing guru saja untuk menyampaikan pendapatnya terkait dari refleksi pembelajaran ini yang berbasis peserta didik. Itu dan semoga saja nanti Bu Korwil dan Pak Budiono segera ikut bergabung di PMO level sekolah. Oke, silakan bisa dimulai. Mungkin dari Bu Pasti dulu saja urut. Ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan yang tentang visi ya. Iya, visi. Okay. Visi boleh ya. Visi di SD Negeri 2 Kaliwungu, dan visi, misi dan tujuan sekolah apakah sudah sesuai dengan karakteristik sekolah dan harapan kita terhadap pembelajaran peserta didik. Jadi di sini visi dan misi dari SD Negeri 2 Kaliwungu saya kira sudah sesuai dengan karakteristik siswa, tapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Okay. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu tentang keterbatasan guru. Saya sendiri di sini merasa kewalahan Pak, karena sekarang saya kan beda kelas, beda tempat juga, baik dalam medianya. Jadi
terkadang saya kurang ini Pak, kurang persiapan namanya. Jadi pembelajaran boleh dikatakan hanya sekedar transformasi ilmu begitu ya Bu. Belum bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensi secara maksimal. Sudah tetapi belum maksimal. Gitu, Pak. Ya. Dari permasalahan yang memang kadang Bupati mengampu kelas 1 dan kadang kelas 1 dan mengampu kelas 2, itu ada enggak hal-hal yang memang krusial yang pernah ditemukan? Misalnya 2 kelas ini tiba-tiba terjadi permasalahan yang bersamaan, itu pernah atau tidak? Pernah Pak. Iya. Iya, pernah. Jadi setiap misalkan saya sedang di kelas 1 ya, nah yang anak kelas 2 kan kurang perhatian dari saya, jadi di situ mungkin anak jadinya kan kurang mendapat penjelasan materi dari saya Pak. Jadi karena jadi masalah cuma bisa. Nah disitulah daripada yang anak minta anak hilang itu diskusi pun minatnya penguasaan Kaliwungu jadi untuk memberikan arahan motivasi terkait dengan akar masalah yang terjadi di SD Negeri 2 Kaliwungu. Baik, yang inovatif, kontekstual dan penyediaan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau dalam kurikulum Merdeka kan tentunya di sini yang diharapkan guru itu mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tentunya terkait dengan ini dibutuhkan kemampuan guru untuk bagaimana merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memberikan layanan pada semua siswa sesuai dengan kemampuan termasuk bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Nah, terkait dengan ini tentunya guru itu harus selalu menggali kemampuan dirinya, kemudian banyak belajar dari berbagai referensi terkait dengan pembelajaran yang harus dilakukan agar pembelajaran itu berdiferensiasi dan tentunya berbagai cara dilakukan sudah agar mereka terkait dengan Ya, terima kasih untuk waktunya. Kita dekat ke kamera Pak biar lihat. Sampaikan, termasuk kemarin sudah kita gali dari beberapa informasi, termasuk diantaranya adalah karakteristik di lingkungan SD 2 Kaliwungu. Ini yang memang ini secara karakteristik ini masuk di daerah pedesaan. Kemarin kita bahas bahwa kita itu dulu masuk dalam wilayah terpencil, jadi memang dari kondisi secara geografis ini memang untuk sampai saat ini kalau musim hujan itu kendaraan roda 4 tidak bisa naik ke lokasi SD Negeri 2 Kaliwungu, termasuk di lingkungan SD Negeri 2 Kaliwungu, sehingga akses ini memang sangat berpengaruh di lingkungan sini. Kemudian terkait dengan medisnya dan dalam proses metode tentang dengan pembelajaran entah itu membuat video menambah sedikit dari akar permasalahan yang kita hadapi di SD di 2 Kaliwungu. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Arif Wahyu, kita memang memerlukan suatu pelatihan dan pembelajaran tersebut. Seperti contohnya tadi, khususnya yang tadi pagi baru saya laksanakan pembelajaran pembuatan kalimat di kelas 4 itu yang menggunakan membuat kalimat, tetapi anak itu bingung akan merangkai sebuah kalimat.
saya tadi langsung ajak anak tersebut peserta didik semua keluar kelas di halaman buatkan permainan dengan kemampuan anak terkait dengan kemampuan literasi. Kalau misalnya kita hanya main misalnya atau permainan ya suruh terhadap akar masalah yang ada. Jadi garis besarnya bahwa kita akan terus berupaya mencari solusi, terutama meminimalisir. Kita hanya bisa meminimalisir karena permasalahan mendasar yang ada di sekolah kita adalah karena kita kekurangan guru, sehingga kita kewalahan ketika yang kognitif dan menguji bahwa ada 3 hal yang dapat kami garis bawahi, bahwa yang pertama guru tindak lanjutnya yaitu guru harus meningkatkan kompetensinya. Guru harus meningkatkan kompetensinya untuk menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Strategi pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, dan untuk mencapai itu maka kami akan mengadakan kegiatan IHT ataupun pelatihan-pelatihan yang tentunya itu untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam rangka mencapai capaian kognitif dan non kognitifnya. Itu dari hasil PMO-nya. Niatan akreditasi dan teman-teman di PMO yang sekolah yang pertama ini tahun kedua, dan sangat mendukung sekali lah sekarang yang dibutuhkan oleh sekolah atau pendidikan itu adalah salah satunya adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa yang tentunya menyenangkan. Walaupun nanti kita akan angkat di Pak ini di kunjungan lapangan kita nanti Siap, Pak. Oke, siap. itu. Kemudian kalau jadi kemarin itu mungkin anak itu dulu Terima kasih Bu Korwil, Budiono. Betul, kita sedang dalam proses penyiapan itu, bagaimana menyiapkan pembelajaran yang inovatif untuk mendampingi kegiatan PMO level sekolah di SD Negeri 2 Kaliwungu. Dan alhamdulillah banyak hal yang dapat diperoleh pada PMO kali ini. Semoga kami di SD Negeri 2 Kaliwungu dapat melakukan tindak lanjut dari hasil PMO pada hari ini. Dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di PMO level sekolah SD Negeri 2 Kaliwungu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.